Pernahkah kamu merasa bahwa ada sesuatu yang berubah dalam dirimu? Bukan karena kamu menjadi lebih baik atau lebih buruk, tapi karena kamu mulai merasa berbeda. Di tengah tawa orang-orang, kamu merasa sepi. Di tengah obrolan yang ramai, kamu merasa asing. Seolah dunia berbicara dalam bahasa yang tak lagi kamu pahami. Ini bukan tentang kamu yang antisosial atau terlalu sensitif. Ini tentang sesuatu yang lebih dalam. Sebuah kesadaran baru yang mulai tumbuh di dalam dirimu. Sesuatu yang halus, tak terlihat, namun sangat nyata. Kebangkitan jiwamu. Ketika jiwa mulai sadar siapa dirinya, dunia yang selama ini terasa akrab bisa berubah menjadi asing. Orang-orang yang dulu terasa dekat, tiba-tiba seperti berada di frekuensi berbeda. Kamu mulai merasa janggal di tempat yang dulu nyaman, dan merasa seperti sedang berubah menjadi seseorang yang bahkan belum sepenuhnya kamu kenal. Ini bukan hal yang salah. Justru ini adalah salah satu proses spiritual yang paling sakral. Tidak semua orang akan mengerti, dan tidak semua orang akan bisa bertahan dalam fase ini. Tapi jika kamu sedang merasakannya, maka mungkin ini adalah panggilan yang sudah terlalu lama kamu abaikan. Perjalananmu bukan perjalanan biasa, ini adalah perjalanan kembali ke dalam dirimu sendiri. Dan ketika jiwa mulai bangkit, dunia lama tak lagi menjadi rumah, maka bersiaplah. Karena kebangkitan spiritual akan membawamu ke versi dirimu yang paling sejati, paling murni, dan paling utuh. Jika kamu menemukan dirimu dalam kata-kata ini, maka ini bukanlah sebuah kebetulan. Kamu tidak sedang sendirian, dan kamu tidak sedang aneh. Kamu sedang dibimbing menuju kebangkitan. Dalam video ini, kita akan menelusuri 3 tanda aneh yang mungkin sering kamu rasakan, namun belum berani kamu akui. Ini adalah sinyal dari semesta, dari Tuhan, untuk mendorongmu keluar dari zona lama dan naik ke level kehidupan yang lebih tinggi, ke dalam dirimu yang sejati. Tapi sebelum kita lanjut, aku ingin mengajak kamu untuk subscribe channel Aris Pandangan Hidup, tempat kita saling berbagi tentang kesadaran, makna hidup, dan perjalanan spiritual dari berbagai sudut pandang, terutama dalam kerangka ketuhanan dan spiritualitas Islam yang penuh cinta dan hikmah. Jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar jika kamu merasakan sesuatu dalam video ini. Tulis, aku merasakannya, jiwaku sedang bangkit. Karena dengan menuliskannya, kamu sedang mengakui pada dirimu sendiri bahwa kamu siap. Siap menerima kebenaran, siap menjelajahi kedalaman, siap menyambut versi terbaik dari dirimu sendiri. Kita akan berjalan bersama. Bukan untuk mencari jalan keluar, tapi untuk menemukan jalan pulang kepada Tuhan, kepada fitrah, dan kepada cahaya dalam dirimu yang selama ini tertutupi oleh rutinitas, ekspektasi, dan kebisingan dunia. Ini bukan akhir, ini permulaan. Tanda pertama bahwa kamu tak lagi cocok dengan lingkunganmu adalah kamu merasa kehilangan koneksi. Bukan karena kamu membenci orang-orang di sekitarmu. Bukan pula karena kamu ingin menyendiri sepanjang waktu, tapi karena secara perlahan, hatimu tidak lagi terikat dengan apa yang dulu membuatmu merasa hidup. Kamu duduk bersama mereka, tapi jiwamu tidak hadir. Kamu tertawa saat diajak bercanda, tapi batinmu sunyi. Kamu mencoba bersosialisasi, tapi setelah itu kamu merasa semakin lelah. Bukan karena fisikmu, tapi karena jiwamu. Lelah yang tidak bisa dijelaskan, jenuh yang tidak bisa disembuhkan oleh liburan atau hiburan. Apa yang dulu terasa menyenangkan, kini menjadi hambar. Obrolan ringan, drama kehidupan, gosip, dan rencana-rencana duniawi tak lagi menyentuh sisi terdalam dari dirimu. Kamu mulai merasa seperti hidup dalam dimensi yang berbeda. Sebuah jarak emosional terbentuk, bukan karena kamu memutuskan, tapi karena alam batinmu mulai naik ke frekuensi yang berbeda. Kamu merasa sendiri, bahkan saat berada di tengah banyak orang. Kamu merasa asing, bahkan di tempat yang dulu kamu anggap rumah. Ini adalah sinyal bahwa dirimu sedang berkembang, bahwa jiwamu sudah tidak bisa lagi disesuaikan dengan lingkungan yang stagnan. Dan ingat, kehilangan koneksi tidak selalu berarti kehilangan cinta. Kadang itu adalah bentuk tertinggi dari cinta kepada dirimu sendiri, agar kamu bisa tumbuh dan tidak terjebak dalam sesuatu yang tidak lagi selaras. Banyak orang bertahan dalam lingkungan yang sudah tidak lagi selaras dengan jiwa mereka. Bukan karena mereka tidak sadar, tapi karena takut. Takut dianggap berubah, takut dinilai sombong, takut dituduh dingin atau tidak setia kawan.
Mereka berusaha tetap tersenyum meskipun hatinya kosong. Mereka memaksakan diri untuk tertawa padahal jiwanya menangis. Ini bukan sekadar kehilangan semangat, ini tentang kehilangan keterhubungan yang dulu pernah ada. Ketika Tuhan membangkitkan jiwamu, salah satu yang pertama kali terjadi adalah kamu ditarik dari keramaian. Bukan untuk disisihkan, tetapi untuk disadarkan. Karena dalam keheningan, kamu bisa mulai mendengar suara jiwamu sendiri. Dalam kesendirian yang tenang, kamu mulai mengenali bahwa selama ini kamu terlalu lama hidup untuk menyenangkan orang lain, mengikuti arus dan melupakan siapa dirimu yang sejati. Lingkungan lama bukan berarti buruk, tapi bisa jadi sudah tidak cukup menampung besarnya pertumbuhan jiwamu. Kamu mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang relasi sosial, bukan hanya tentang pencapaian duniawi, tapi tentang kebermaknaan dan keutuhan. Saat koneksi lama mulai terputus, semesta sedang mempersiapkan koneksi baru yang lebih selaras dengan siapa kamu sebenarnya. Maka jangan takut kehilangan. Kehilangan yang datang di fase ini adalah kehilangan yang penuh makna. Karena setiap ikatan yang dilepaskan membuka ruang bagi yang lebih dalam untuk hadir. Biarkan dirimu menjauh bukan karena benci, tapi karena cinta. Cinta pada pertumbuhan, cinta pada kebenaran, dan cinta pada diri yang sedang dibentuk ulang oleh Tuhan. Dalam perjalanan spiritual, kehilangan seringkali merupakan pintu masuk menuju pemahaman yang lebih tinggi. Jiwa yang mulai bangkit akan mengalami kekosongan sebelum diisi kembali dengan makna. Kamu akan merasa hampa, dan dalam kehampaan itu, kamu mulai bertanya, siapa aku? Kenapa aku ada di sini? Untuk apa semua ini? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar renungan biasa. Ini adalah tanda kedua bahwa kamu tidak lagi cocok dengan dunia lamamu. Kamu mulai mempertanyakan segalanya. Dulu, kamu mungkin hidup mengikuti arus. Kamu sekolah, kuliah, bekerja, menikah, semua dilakukan karena itulah yang dianggap normal. Tapi kini, kamu mulai sadar bahwa tidak semua yang umum itu benar dan tidak semua yang diajarkan adalah kebenaran. Kamu bertanya bukan untuk memberontak, tapi karena jiwamu haus akan pemahaman. Mengapa aku melakukan ini setiap hari jika aku tidak bahagia? Untuk apa aku mempertahankan sesuatu yang tidak membuatku utuh? Mengapa aku harus terus berjuang dalam sistem yang membuatku kehilangan diriku sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul bukan dari otakmu saja, tapi dari kedalaman hatimu yang paling sunyi. Dan di sana Tuhan sedang berbicara, menyentuhmu dengan lembut, mengajakmu untuk bangun dari tidur panjang kesadaran. Ini bukan keraguan, ini kesadaran. Kesadaran yang memaksa dirimu untuk berhenti menerima segala hal tanpa pertimbangan. Kini, kamu ingin mencari kebenaran, bukan hanya menerima jawaban yang diberikan. Ini adalah langkah awal menuju hidup yang lebih jujur, jujur pada dirimu, dan jujur pada Tuhan. Mempertanyakan segalanya sering membuatmu merasa aneh atau bahkan bersalah. Lingkungan sekitarmu mungkin tidak nyaman dengan sikap barumu. Mereka terbiasa dengan kepastian, dengan rutinitas, dan dengan jawaban-jawaban instan. Ketika kamu mulai bertanya lebih dalam, mereka menganggapmu terlalu serius, terlalu rumit, atau bahkan terlalu keras kepala. Tapi sebenarnya mereka hanya takut. Karena pertanyaanmu bisa saja mengguncang kenyamanan mereka. Dan kamu pun merasa sendiri lagi. Tapi kali ini, kesendirianmu tidak menakutkan. Justru kamu merasa ada kekuatan yang muncul dari dalam dirimu. Suara hatimu menjadi lebih jelas. Kamu mulai berani mempertanyakan definisi sukses, kebahagiaan, bahkan tujuan hidup itu sendiri. Kamu mulai menyadari bahwa tidak ada satu jalur yang berlaku untuk semua orang. Bahwa hidup tidak hanya soal pencapaian, tapi tentang seberapa dalam kamu bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam tiap langkahmu. Mempertanyakan bukan berarti kamu kehilangan arah, justru karena kamu sadar kamu tidak ingin hidup setengah sadar lagi. Kamu ingin hadir sepenuhnya. Kamu ingin memilih hidupmu sendiri, bukan hidup yang didikte oleh ekspektasi sosial. Dan itu butuh keberanian. Tapi jiwa yang bangkit akan selalu mencari makna. Ia tidak akan puas dengan rutinitas kosong. Ia akan menggali lebih dalam, menembus batas, menolak kepalsuan. Kamu mungkin sedang berada di titik ini. Dan jika iya, jangan takut. Karena setiap jiwa yang mencari kebenaran tidak pernah sendirian. Tuhan selalu bersama mereka yang ingin hidup dengan jujur dan penuh makna.
Tanda ketiga bahwa kamu tidak lagi cocok dengan lingkunganmu adalah kamu mulai merasa seperti orang asing di dunia sendiri. Bukan hanya karena kamu berubah, tapi karena sudut pandangmu telah melewati batas-batas yang biasa dipahami orang lain. Kamu mulai melihat kehidupan bukan hanya sebagai urutan kejadian, tapi sebagai pelajaran. Kamu mulai melihat orang bukan dari apa yang mereka punya, tapi dari energi yang mereka bawa. Kamu mulai lebih peka terhadap hal-hal yang dulu tidak kamu sadari. Kamu bisa merasakan ketidakjujuran dalam senyuman, kamu bisa melihat kehampaan di balik kemewahan, dan kamu mulai tahu mana yang tulus dan mana yang dibuat-buat. Semua ini terjadi karena kesadaranmu meningkat. Jiwa yang bangkit menjadi lebih peka, lebih halus, lebih dalam. Dan karena itulah, dunia lama mulai terasa kasar, dangkal, dan melelahkan. Kamu mulai menghindari keramaian bukan karena membenci orang, tapi karena kamu tidak ingin kehilangan ketenangan batinmu. Kamu lebih memilih percakapan mendalam dibanding obrolan kosong. Kamu lebih menikmati kesendirian yang sunyi dibanding kebisingan yang tak bermakna. Ini bukan arogansi, ini adalah bentuk penjagaan terhadap kualitas jiwamu. Karena jiwa yang sadar tahu bahwa dirinya sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar, maka wajar jika kamu merasa seperti tidak cocok lagi dengan tempat yang dulu kamu anggap rumah. Jiwa yang sedang bangkit selalu merasa asing sebelum ia menemukan rumah yang sesungguhnya. Dalam kedalaman diri dan kehadiran Tuhan, perubahan yang kamu alami memang tidak terlihat secara fisik, tapi dampaknya terasa sangat nyata. Kamu mulai menjauh dari hal-hal yang dulu kamu kejar. Karier, status, popularitas, semuanya mulai kehilangan daya tariknya. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu mulai melihat bahwa semua itu bukanlah inti dari kebahagiaan. Kamu menyadari bahwa selama ini kamu terlalu sibuk mengejar validasi dari luar, sampai kamu melupakan satu hal paling penting, kedamaian batin. Dan ketika kesadaran itu muncul, prioritasmu berubah. Kamu tidak lagi ingin terlihat berhasil, kamu ingin merasa utuh. Kamu tidak lagi sibuk mengumpulkan, kamu ingin membebaskan. Kamu tidak lagi hidup untuk memenuhi standar orang lain, kamu ingin hidup dengan nilai yang kamu yakini sendiri. Proses ini seringkali membuatmu merasa seperti kehilangan arah. Tapi sebenarnya, kamu sedang kembali ke arah yang benar, ke arah Tuhan. Dunia mungkin akan mengatakan kamu sedang kehilangan jalan, tapi jiwamu tahu, ini adalah jalan pulang. Jalan yang sunyi tapi penuh makna. Jalan yang tidak semua orang berani tempuh, tapi kamu merasa harus menjalaninya. Karena kamu tahu, menolak panggilan ini berarti mengkhianati dirimu sendiri. Dan seberat apapun langkahmu sekarang, percayalah, kamu sedang dituntun. Bukan oleh egomu, tapi oleh cahaya yang lebih tinggi. Cahaya yang selama ini menyala redup di dalam dirimu. Dan kini mulai bersinar kembali. Proses kebangkitan jiwa ini memang tidak mudah. Kamu akan menghadapi banyak keraguan, penolakan, bahkan kesalahpahaman dari orang-orang terdekatmu. Mereka mungkin tidak mengerti apa yang kamu alami. Mereka akan mengatakan kamu berubah, menjadi aneh, menjadi terlalu serius. Tapi kamu tahu, ini bukan perubahan sembarangan. Ini adalah perjalanan pulang menuju siapa dirimu yang sebenarnya. Dan dalam proses ini, kamu harus berani berjalan sendirian. Tidak semua orang bisa ikut bersamamu, karena tidak semua jiwa siap untuk bangkit di saat yang sama. Sebagian dari mereka masih terikat pada dunia lama, dan itu bukan salah mereka. Jangan membenci mereka, jangan menyalahkan mereka. Tapi juga, jangan memaksa dirimu untuk terus bertahan di ruang yang tidak lagi menumbuhkanmu. Tuhan tidak akan membiarkanmu sendiri. Saat satu pintu tertutup, pintu lain akan dibuka. Saat satu relasi berakhir, akan datang relasi baru yang lebih selaras. Jiwa-jiwa yang juga sedang bangkit akan mulai datang ke hidupmu. Kamu akan mulai menemukan keluarga jiwa. Orang-orang yang memahami tanpa banyak kata. Yang merasakan apa yang kamu rasakan. Dan yang juga sedang berjalan menuju cahaya. Jangan takut kehilangan dunia lama. Dunia baru sedang menantimu. Tapi kamu tidak bisa masuk ke dalamnya jika masih menggenggam yang lama. Maka lepaskan. Tidak dengan marah, tapi dengan cinta. Tidak dengan dendam, tapi dengan kesadaran. Inilah bagian dari pertumbuhanmu. Inilah jalan pulangmu. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa semua ini terasa berat? Karena memang tidak mudah meninggalkan zona nyaman. Bahkan jika zona itu sudah tidak membahagiakanmu,
kamu tetap merasa takut untuk pergi. Itu manusiawi. Tapi dalam spiritualitas, ketakutan bukanlah musuh. Ketakutan adalah pintu yang menunggu untuk dibuka. Ketika kamu memutuskan untuk tetap diam di tempat yang tidak lagi menyelaraskanmu, kamu sedang menunda panggilan yang datang dari dalam dirimu. Tapi ketika kamu berani melangkah, meski dengan gemetar, itu adalah bentuk tertinggi dari keberanian spiritual. Jiwa yang bangkit tidak akan terus-menerus mencari kenyamanan. Ia akan memilih pertumbuhan, dan pertumbuhan seringkali menyakitkan. Tapi rasa sakit itu bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membersihkanmu. Membersihkan dari ilusi, dari topeng, dari peran-peran yang tidak lagi kamu butuhkan. Tuhan sedang mengajarkanmu untuk hidup dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Bukan tentang siapa kamu di mata orang lain, tapi siapa kamu di hadapan Tuhan dan di hadapan dirimu sendiri. Maka jika saat ini kamu sedang merasa bingung, hampa, kehilangan, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu sedang salah jalan. Bisa jadi, justru kamu sedang berada di jalan yang benar. Jalan yang menuntunmu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Bukan karena tuntutan dunia, tapi karena panggilan jiwa. Sebuah panggilan yang suci, yang jika kamu ikuti akan menuntunmu pada kebebasan yang sejati. Ketika jiwamu mulai sadar, kamu tidak lagi bisa berpura-pura. Hal-hal yang dulu mudah kamu toleransi, kini terasa mengganggu. Kamu tidak bisa lagi bertahan dalam percakapan palsu. Kamu tidak bisa lagi memaksakan tawa hanya karena ingin terlihat baik. Kamu mulai menjauh dari hubungan yang hanya menguras energimu. Bukan karena kamu merasa lebih baik, tapi karena kamu sadar bahwa waktumu di dunia ini terlalu berharga untuk dihabiskan dalam koneksi yang kosong. Kamu ingin dekat dengan sesuatu yang sejati. Kamu mulai tertarik dengan hal-hal yang memperkaya jiwa, buku-buku yang bermakna, pembicaraan yang dalam, keheningan yang menyembuhkan. Kamu mulai lebih suka mendengarkan daripada berbicara. Kamu lebih memilih untuk merenung daripada bereaksi. Dan semua ini mungkin terlihat aneh bagi orang-orang di sekitarmu. Tapi bagimu, ini adalah kebutuhan yang tak bisa ditunda lagi. Karena saat kamu mengabaikan dorongan jiwamu, kamu merasa gelisah. Ada sesuatu yang terasa salah, meskipun secara lahir semuanya tampak baik-baik saja. Itu karena kamu sudah tidak bisa hidup dalam kepalsuan. Jiwa yang sadar hanya bisa bernapas dalam kejujuran, dan itu dimulai dari keberanian untuk berkata, tidak pada yang tidak lagi sejalan. Tidak pada pertemanan yang meracuni, tidak pada kebiasaan yang melemahkan, tidak pada lingkungan yang mengaburkan cahaya dalam dirimu. Inilah langkah penting dalam kebangkitan, memilah. Karena tidak semua yang datang layak dipertahankan. Dan kamu berhak memilih apa yang membuat jiwamu damai. Di fase ini kamu juga mulai menyadari bahwa banyak hal dalam hidup ini bersifat ilusi. Apa yang disebut sukses seringkali hanyalah pencapaian luar tanpa kedalaman dalam. Apa yang disebut bahagia hanyalah topeng dari rasa hampa yang tidak terselesaikan. Dunia modern begitu terobsesi pada pencitraan, pada tampilan, pada kecepatan. Dan kamu yang sedang dalam proses kebangkitan merasa tidak cocok lagi dengan semua itu. Kamu mulai melihat dunia seperti dari luar, seperti pengamat yang tidak lagi terjebak dalam permainan. Kamu melihat orang berlari, mengejar sesuatu tanpa benar-benar tahu untuk apa. Dan kamu mulai bertanya, apakah aku mau hidup seperti itu? Apakah hidupku hanya tentang menjadi seperti yang orang lain harapkan? Kesadaran ini membuatmu melambat. Kamu tidak ingin lagi terburu-buru. Kamu ingin meresapi setiap langkah. Kamu ingin hidup dengan kehadiran penuh, bukan hanya bergerak karena tekanan. Dan ketika kamu memilih untuk melambat, dunia menganggapmu tertinggal. Tapi kamu tahu, kamu sedang mengejar sesuatu yang lebih dalam. Kedamaian, keutuhan, dan hubungan yang nyata dengan Tuhan. Dunia bisa memanggilmu gagal, tapi jiwamu tahu bahwa kamu sedang berjalan menuju kemenangan yang sejati. Tidak semua orang akan mengerti, tapi kamu tidak butuh pengertian mereka. Kamu butuh kejujuran pada dirimu sendiri. Karena hanya dalam kejujuran itulah kamu bisa benar-benar merasakan hidup. Dan hidup yang sejati hanya bisa lahir dari jiwa yang sadar.
Salah satu ciri kebangkitan jiwa yang paling kuat adalah munculnya dorongan kuat untuk menyendiri. Tidak karena kamu membenci orang lain, tetapi karena kamu butuh ruang untuk mengenal dirimu sendiri lebih dalam. Kamu mulai menghargai keheningan. Kamu mulai merasa bahwa diam adalah bahasa paling jujur yang pernah kamu miliki. Dalam keheningan itu, kamu bisa mendengar detak jiwamu sendiri. Kamu bisa berbicara dengan Tuhan tanpa kata-kata. Kamu bisa merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Dan meskipun kesendirian ini kadang membuatmu merasa hampa, itu adalah kehampaan yang menyembuhkan. Bukan kehampaan yang menguras, tapi kehampaan yang membersihkan. Jiwa yang bangkit tahu bahwa sebelum ia bersinar keluar, ia harus beres dulu di dalam. Maka kamu mulai menarik diri bukan untuk menjauh, tapi untuk pulang. Pulang ke dalam, pulang ke pusat keberadaanmu. Dunia bisa memanggilmu aneh, tetapi kamu tahu bahwa kamu sedang dalam perjalanan penting. Tidak semua orang bisa mengerti, karena tidak semua orang sedang dipanggil. Tetapi bagi mereka yang benar-benar mendengar panggilan itu, keheningan adalah rumah. Disitulah kamu bisa menangis tanpa ditanya, tertawa tanpa sebab, dan merasa cukup hanya dengan menjadi. Ini bukan penghindaran, ini adalah penyembuhan. Jiwa yang sadar butuh waktu sendiri untuk memahami ulang hidupnya. Dan saat waktunya tiba, kamu akan kembali ke dunia, tapi dengan jiwa yang lebih utuh dan cahaya yang lebih terang. Kebangkitan jiwa tidak hanya membuatmu sadar, tapi juga menjadikanmu lebih lembut. Kamu mulai lebih peka terhadap luka orang lain. Kamu mulai memahami bahwa setiap orang membawa cerita yang tidak kamu tahu. Kamu mulai belajar untuk tidak cepat menghakimi. Kamu tahu bahwa sebagian besar orang menyakiti bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka sendiri sedang terluka. Kamu juga menyadari bahwa selama ini kamu pun pernah menyakiti, entah sadar atau tidak. Dan dari sinilah muncul kualitas paling penting dari jiwa yang bangkit, kasih sayang. Tapi kasih sayang ini bukan kelemahan, justru ia adalah kekuatan. Karena ia lahir dari pemahaman, bukan dari kepura-puraan. Jiwa yang sadar bisa memaafkan, bukan karena takut konflik, tapi karena ia tahu bahwa menyimpan luka hanya akan menyakiti dirinya sendiri. Kamu mulai melihat orang lain dengan mata yang baru. Mata yang tidak hanya melihat kesalahan, tapi juga potensi. Kamu tahu bahwa seperti dirimu, mereka juga sedang berjuang, mereka juga sedang mencari, dan itu membuatmu lebih sabar, lebih menerima. Tapi kamu juga tahu kapan harus menjauh, karena kasih sayang yang sejati tahu batas. Ia tidak memaksakan, ia tidak mengikat, ia hadir sebagai ruang, dan dalam ruang itulah orang bisa tumbuh, termasuk kamu sendiri. Maka kamu mulai mencintai tanpa menggenggam, memberi tanpa berharap, dan hadir tanpa ingin menguasai. Inilah bentuk cinta tertinggi, cinta yang lahir dari kesadaran jiwa. Perjalanan kebangkitan bukan perjalanan instan. Ini bukan sesuatu yang selesai dalam semalam. Kadang kamu merasa sangat sadar, sangat terhubung, sangat damai. Tapi di hari berikutnya, kamu bisa merasa kembali bingung, lelah, dan bahkan ragu. Itu wajar. Jiwa yang sedang bangkit bergerak dalam gelombang. Kadang naik, kadang turun. Kadang terang, kadang gelap. Tapi yang penting adalah kamu terus berjalan. Jangan paksa dirimu untuk selalu merasa damai. Jangan salahkan dirimu saat kembali merasa kosong. Itu semua adalah bagian dari proses pembersihan. Tuhan sedang menyentuh bagian-bagian terdalam dari dirimu yang belum sembuh. Dan itu sering terasa menyakitkan. Tapi justru disitulah kamu sedang dibentuk. Rasa sakit yang muncul adalah luka lama yang selama ini tersembunyi. Kini ia muncul ke permukaan agar kamu bisa menyembuhkannya. Jangan hindari, hadapi dengan cinta. Peluk dirimu, terimalah bahwa kamu tidak harus selalu kuat. Kamu boleh rapuh, kamu boleh lelah, tapi jangan berhenti, karena semakin kamu berani berjalan, semakin jiwamu menjadi terang. Ini adalah perjalanan pulang, dan seperti semua perjalanan panjang, akan ada hari-hari yang membuatmu ingin menyerah. Tapi percayalah, kamu tidak sendirian. Tuhan selalu ada, bahkan saat kamu merasa paling jauh. Dan jika kamu tetap berjalan, meski dengan langkah tertatih, kamu sedang menuju pada versi dirimu yang lebih utuh, lebih tenang, dan lebih sejati. Dalam kebangkitan jiwa,
Akan tiba masa di mana kamu merasa seperti tidak berada dimanapun. Dunia lama yang pernah kamu anggap rumah kini terasa asing, namun dunia baru belum sepenuhnya terlihat. Kamu seakan menggantung di antara dua realitas. Ini adalah fase peralihan, masa kosong yang membingungkan, sunyi dan kadang menyakitkan. Tapi justru disinilah pertumbuhan sejati terjadi. Disinilah kamu belajar untuk tidak lagi menggantungkan arah pada keramaian luar, melainkan pada kompas batinmu sendiri. Ketika kamu duduk di tengah keramaian namun merasa sepi, itu bukan berarti kamu tersesat. Itu berarti Tuhan sedang memisahkanmu dari kebisingan dunia, agar kamu bisa mendengar suaranya lebih jelas. Kamu sedang dilatih untuk berdiri sendiri, bukan karena kamu harus menjauh, tapi karena kamu perlu belajar mendekat kepada dirimu sendiri. Dalam kesendirian ini, kamu diajak untuk bertanya ulang, siapa aku jika aku tidak lagi memakai topeng dunia? Jiwa yang bangkit tidak akan selamanya merasa nyaman dalam masa ini, tapi ia akan terus berjalan. Dan itulah keberanian sejati. Saat kamu berjalan tanpa jaminan, tapi tetap percaya bahwa langkahmu memiliki tujuan. Jangan panik jika kamu merasa semua hal familiar menjauh darimu. Itu bukan kehilangan, itu adalah pembersihan. Yang tidak selaras akan tersingkir dengan sendirinya. Dan yang selaras akan datang pada waktunya. Kamu sedang dibentuk, bukan dihancurkan. Maka bertahanlah. Proses ini tidak mudah, tapi janji Tuhan selalu setia. Setelah kesulitan, akan datang kemudahan. Salah satu ciri kuat dari kebangkitan jiwa adalah munculnya kebutuhan untuk hidup lebih bermakna. Rutinitas yang dulu kamu jalani dengan ringan, kini terasa hampa. Kamu tidak lagi merasa cukup hanya dengan menjalani hidup. Kamu ingin hidup yang benar-benar berarti. Kamu ingin bangun setiap pagi dengan alasan yang lebih dalam dari sekadar menggugurkan kewajiban. Jiwa yang bangkit akan menuntunmu untuk meninjau ulang segalanya. Pekerjaan, relasi, bahkan impianmu. Apakah semua itu benar-benar milikmu atau hanya warisan dari ekspektasi orang lain? Kamu mulai berani bertanya dengan jujur. Apakah aku bahagia? Apakah ini kehidupan yang aku inginkan? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan tanda kelemahan, tapi bukti bahwa kamu sedang mencari keaslian. Kamu tidak ingin lagi hidup untuk menyenangkan semua orang. Kamu ingin hidup yang selaras dengan siapa kamu sebenarnya. Jiwa yang bangkit juga mulai menghargai hal-hal sederhana, ketenangan, keheningan, kejujuran, doa, dan cinta yang tulus. Kamu merasa bahagia bukan karena hal besar, tapi karena kamu bisa merasa utuh dalam momen kecil. Dunia bisa saja memandangmu aneh, karena kamu tak lagi terpikat oleh kilau duniawi. Tapi kamu tahu, kedamaian tidak bisa dibeli. Ia hanya hadir di hati yang selaras. Dalam perjalanan ini kamu akan kehilangan beberapa hal, bahkan orang. Tapi apa yang datang setelahnya akan lebih sejalan dengan jiwamu. Dan itulah harga yang harus dibayar untuk hidup yang lebih murni. Jiwa yang bangkit tidak mencari jalan termudah, tapi jalan yang paling jujur. Ketika jiwa mulai sadar, kamu menjadi lebih peka terhadap energi di sekitarmu. Kamu bisa merasakan ketika sebuah tempat penuh tekanan atau justru memberi ketenangan. Kamu bisa membaca bahasa tubuh orang tanpa mereka bicara. Kamu tahu saat seseorang tersenyum, tapi hatinya menyimpan luka. Ini bukan kemampuan mistis. Ini adalah sensitivitas yang muncul karena hatimu telah dibuka. Jiwa yang bangkit adalah jiwa yang bersih dari kebisingan, sehingga mampu menangkap frekuensi yang lebih halus. Tapi sensitivitas ini membawa tantangan tersendiri. Kamu jadi mudah lelah berada di tengah keramaian, terutama jika energi di sekitarmu negatif. Obrolan yang kosong, basa-basi yang palsu, ambisi yang tanpa arah, semua itu membuatmu jenuh. Kamu mulai menarik diri bukan karena membenci, tapi karena kamu butuh ruang untuk menjaga kejernihanmu. Dalam Islam, ini disebut dengan menjaga qalb. Hati yang bening adalah tempat turunnya cahaya Tuhan. Maka tidak heran jika kamu mulai membatasi interaksi, mengurangi media sosial, atau lebih sering menyendiri. Bukan karena kamu menjauh dari dunia, tapi karena kamu sedang mendekat pada dirimu sendiri. Jiwa yang sadar tahu bahwa ia harus dijaga. Ia tidak bisa terus-menerus dijejali kebisingan tanpa arah. Maka kamu mulai selektif. Tidak hanya dalam pergaulan, tapi juga dalam apa yang kamu baca, tonton, dan dengarkan.
Karena kamu tahu, apa yang masuk ke dalam dirimu akan membentuk siapa kamu. Dan kamu ingin dibentuk oleh sesuatu yang murni, bukan oleh ilusi. Kebangkitan jiwa tidak hanya membawamu ke masa depan, tapi juga menarikmu kembali ke masa lalu. Tapi bukan untuk tinggal di sana, melainkan untuk menyembuhkan. Kamu mulai mengingat hal-hal yang telah lama kamu pendam. Kenangan yang dulu membuatmu terluka, kini muncul ke permukaan. Tapi kamu melihatnya dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi menjadi korban, kamu menjadi saksi. Kamu mulai memahami bahwa semua yang terjadi padamu adalah bagian dari pembelajaran. Bahwa luka-luka itu adalah guru, meskipun pelajarannya datang lewat sakit. Kamu bisa melihat masa lalu bukan dengan dendam, tapi dengan belas kasih. Kamu mulai memaafkan, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena kamu tidak ingin membawa beban itu ke masa depanmu. Jiwa yang bangkit tahu bahwa memaafkan bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Karena dendam adalah rantai yang mengikat jiwa pada masa lalu. Dan hanya cinta yang bisa memutus rantai itu. Maka kamu mulai memaafkan dirimu juga. Kamu tidak lagi menyalahkan dirimu atas pilihan-pilihan keliru yang kamu buat saat belum sebijak hari ini. Kamu menghargai prosesmu. Kamu belajar mencintai dirimu dengan semua kekurangan dan kekuatannya. Jiwa yang sadar adalah jiwa yang utuh, dan keutuhan itu hanya bisa dicapai dengan menerima semua bagian dari perjalananmu, baik terang maupun gelap. Masa lalu bukanlah musuh, ia adalah bagian dari cahaya yang kamu miliki hari ini. Salah satu hal teraneh dalam perjalanan spiritual adalah saat kamu mulai merasa sendiri di tengah keramaian. Kamu masih berada di lingkungan lama, bertemu orang yang sama, tapi ada jarak tak terlihat yang muncul. Bukan karena kamu sengaja menjauh, tapi karena kamu sudah tidak berada pada frekuensi yang sama. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua orang bisa menemanimu dalam setiap tahap pertumbuhan. Beberapa hanya hadir untuk fase tertentu. Ketika jiwamu mulai bangkit, kamu tidak lagi mencari banyak teman. Kamu mencari hubungan yang otentik. Kamu tidak lagi sibuk menjadi siapa yang diharapkan orang lain. Kamu mulai nyaman menjadi dirimu sendiri, meski itu membuatmu tampak aneh di mata mereka. Dan itu adalah tanda kemajuan. Karena jiwa yang bangkit tidak lagi bergantung pada validasi eksternal. Ia hidup dari cahaya dalam. Kamu mungkin ditinggalkan, kamu mungkin dianggap berubah. Tapi kamu tahu, ini bukan perubahan yang mengkhianati siapa dirimu. Ini justru perubahan yang membawamu lebih dekat pada jati dirimu. Maka jangan takut kehilangan relasi yang tidak lagi selaras. Karena dalam proses ini akan datang orang-orang baru, jiwa-jiwa yang satu frekuensi. Mereka akan hadir bukan karena kamu mencari mereka, tapi karena kamu menjadi dirimu yang sejati. Dan saat itu terjadi, kamu akan mengerti. Tidak semua kesendirian itu sunyi. Beberapa adalah persiapan untuk pertemuan yang lebih bermakna. Ketika kamu mengalami kebangkitan jiwa, kamu juga akan lebih sering mengalami dark night of the soul, malam jiwa yang gelap. Ini adalah fase di mana kamu merasa hampa, kehilangan arah, dan seakan-akan Tuhan pun diam. Tapi justru dalam diamnya, ia sedang dekat. Jiwa yang sedang dibentuk harus melewati pembakaran. Seperti emas, ia harus dilebur dulu sebelum menjadi murni. Kamu merasa kehilangan semua yang dulu kamu anggap pegangan. Tapi sesungguhnya, Tuhan sedang menunjukkan bahwa yang benar-benar kamu butuhkan bukan di luar, tapi di dalam. Ini adalah fase yang membuatmu berserah total. Ketika semua rencana gagal, semua pegangan runtuh, semua orang menjauh, dan kamu hanya tersisa dengan dirimu sendiri. Disinilah kamu belajar bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari seberapa banyak kamu miliki, tapi seberapa dalam kamu percaya. Jiwa yang bangkit tidak menjanjikan kehidupan yang selalu indah, tapi menjanjikan kehidupan yang penuh makna. Dan dalam makna itulah ada kekuatan, ada keberanian, ada harapan. Kamu mulai bangkit bukan karena semua masalah selesai, tapi karena kamu belajar melihatnya dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi takut pada gelap, karena kamu tahu setelah gelap selalu ada fajar. Dan mungkin gelap itu justru adalah panggilan paling mesra dari Tuhan. Karena hanya dalam gelap cahayanya terlihat paling jelas. Dalam kebangkitan jiwa, kamu mulai memahami bahwa perubahan sejati
tidak datang dari luar, tetapi dari dalam. Kamu mungkin pernah mencoba mengubah banyak hal di luar dirimu, pekerjaan, pasangan, tempat tinggal, bahkan penampilanmu. Tapi setelah semuanya, tetap ada kekosongan yang tak terisi. Jiwa yang sadar menyadari bahwa perubahan lahir bukanlah jaminan bagi kedamaian batin. Sebab, kedamaian sejati tidak tergantung pada situasi. Ia adalah hasil dari hubungan yang utuh antara dirimu dan Tuhan. Maka kamu mulai beralih. Bukan lagi bertanya, apa yang harus aku ubah di luar sana? Melainkan, apa yang sedang Tuhan ubah di dalam diriku. Kamu mulai lebih sering diam, merenung, menata ulang batin. Kamu menyadari bahwa dunia luar adalah cerminan dari dunia dalam. Ketika batinmu jernih, maka hidupmu pun menjadi lebih terang. Kamu tidak lagi mengejar validasi, tapi mencari ketulusan. Tidak lagi mencari pengakuan, tapi keikhlasan. Jiwa yang terbangun mulai lebih peka pada petunjuk-petunjuk halus dari Tuhan. Kamu tahu kapan harus melangkah, kapan harus menunggu, dan kapan harus melepaskan. Kamu mulai memahami bahwa segala yang datang, datang untuk membentukmu. Dan segala yang pergi, pergi karena memang sudah waktunya. Dalam fase ini, kamu tidak lagi mudah panik menghadapi kehilangan. Karena kamu tahu, jika kamu kehilangan sesuatu yang tidak selaras dengan jiwamu, itu adalah bentuk perlindungan, bukan hukuman. Tuhan sedang mengosongkan ruang dalam hidupmu, agar bisa diisi oleh sesuatu yang lebih murni, lebih jujur, lebih sesuai dengan siapa kamu sebenarnya. Perjalanan spiritual tidak akan selalu mulus. Ada hari-hari ketika kamu merasa kuat, damai, dan terhubung dengan segalanya. Tapi ada pula hari-hari ketika kamu merasa rapuh, bingung, bahkan lelah dengan semua proses ini. Dan itu wajar. Jiwa yang bangkit bukanlah jiwa yang sempurna. Ia adalah jiwa yang sedang tumbuh, dan pertumbuhan tidak selalu nyaman. Kadang kamu merasa seperti mundur, padahal sebenarnya kamu sedang bersiap untuk lompatan yang lebih besar. Kadang kamu merasa stagnan, padahal sesungguhnya Tuhan sedang menanamkan sesuatu yang belum kamu lihat hasilnya. Maka belajarlah sabar dengan dirimu sendiri. Jangan terlalu keras pada proses yang kamu jalani. Kamu bukan terlambat. Kamu tidak kurang. Kamu sedang tepat pada waktumu. Tuhan tahu kapan kamu siap dan kapan kamu hanya perlu diam untuk menguat. Dalam fase ini, penting untuk tetap menjaga hubunganmu dengan Tuhan. Jangan tunggu hidupmu sempurna baru kamu dekat dengannya. Justru dalam ketidaksempurnaan, disitulah cinta sejati diuji. Jiwa yang bangkit bukan hanya tahu kemana ia menuju, tapi juga kepada siapa ia berserah. Dan berserah tidak berarti menyerah. Itu adalah bentuk tertinggi dari kepercayaan. Bahwa meski kamu belum tahu jawabannya, kamu yakin Tuhan sedang menuntunmu. Maka teruslah berjalan meski perlahan. Teruslah percaya meski kamu belum melihat wujudnya. Karena kebangkitan jiwa bukanlah titik akhir, melainkan perjalanan panjang kembali kepada dirimu yang sejati dan kepada Tuhan yang menciptakanmu. Dan setelah semua tanda itu kamu rasakan, kehilangan koneksi, mempertanyakan makna hidup, sensitivitas yang meningkat, perubahan dalam relasi, kesendirian yang dalam, hingga keinginan untuk hidup lebih jujur, kamu pun mulai menyadari bahwa ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan, sebuah seruan halus dari semesta, dari Tuhan, bahwa waktunya telah tiba untuk kamu naik ke level baru dalam kehidupan spiritualmu. Tapi ingatlah, tidak semua orang akan mengerti jalan ini. Bahkan beberapa orang terdekatmu mungkin menolak atau menghakimi perubahanmu. Tapi itu tidak mengapa. Jiwa yang bangkit tidak butuh pengakuan dari manusia, ia hanya butuh izin dari Tuhan. Maka jangan berhenti hanya karena kamu sendirian. Jangan mundur hanya karena kamu tidak seperti dulu. Kamu bukan sedang kehilangan, kamu sedang berubah. Dan perubahan yang datang dari kedalaman jiwa adalah bentuk tertinggi dari pencapaian manusia. Dalam Islam, perubahan sejati disebut sebagai hijrah, perpindahan dari gelap menuju terang, dari dunia yang penuh kepalsuan menuju cahaya yang sejati. Dan hijrah ini bukan hanya fisik, tapi batin. Maka, jika kamu merasa bahwa semua yang disampaikan hari ini menyentuhmu, jangan abaikan. Itu berarti ada bagian dari jiwamu yang sedang bangkit, yang sedang mencari arah, yang sedang ingin pulang. Maka dengarkan panggilan itu, jangan tunda lagi.
dunia akan selalu berisik, tapi suara Tuhan selalu datang dalam hening, dan hanya jiwa yang tenang yang mampu mendengarnya. Sahabat jiwa yang sedang bangkit, jika kamu sampai pada bagian ini dan masih menyimak dengan sepenuh hati, maka aku ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Terima kasih karena kamu telah memberi waktu untuk memahami dirimu lebih dalam, untuk menyelami makna hidup yang sesungguhnya, dan untuk berani menjawab panggilan dari dalam jiwamu. Perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Ini adalah panggilan suci yang tidak semua orang bisa rasakan, apalagi jalani. Maka jika kamu merasa tulisan ini berbicara tentang dirimu, jangan ragu untuk menuliskan di kolom komentar. Aku merasakannya. Jiwaku sedang bangkit. Kita tidak sendiri. Jiwa-jiwa yang bangkit akan saling menemukan dalam ruang dan waktu yang tepat. Untuk itu, aku juga ingin mengajakmu untuk terus berjalan bersama kami dalam perjalanan spiritual ini. Silakan subscribe channel ARS Pandangan Hidup agar kamu tidak ketinggalan konten-konten yang menguatkan jiwa, membangunkan kesadaran, dan menuntunmu menuju versi terbaik dirimu. Terima kasih.